Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kali ini mari kita kembali melanjutkan pembahasan soal UKOM yang kemarin TO bagian part 2 keperawatan gawat darurat keluarga anak dan jiwa. Ya, soal yang pertama, jadi ini lanjutan dari soal ke-21 sampai 30 ya. Untuk yang pertama, seorang perempuan umur 20 tahun masuk UGD mengalami shock akibat kecelakaan lalu lintas dengan fraktur medula spinalis, GCS 6, tidak sadar lebih dari 15 jam dengan kesadaran menurun. Pernafasan irreguler, agitasi, nafas terdengar mengorok. Saat ini, pasien diberikan oksigen melalui intubasi endotracheal untuk mencegah aspirasi. Telah dirumuskan intervensi keperawatan untuk mengatasi bersihan jalan nafas. Apakah implementasi prioritas pada kasus tersebut? A. Menstabilisasikan pasien pada papan spina atau mobilisasikan leher dengan collar rigid. B. Mencatat tekanan darah, pernafasan, pupil, sensasi, dan aktivitas motorik volunteer. C. Mengecek kesadaran pasien dengan cara memanggil. D. Memberikan posisi head tilt dan chin lift. E. Melakukan suction orofaring. Jadi yang ditanya adalah implementasi prioritas pada kasus tersebut. Jawabannya adalah E ya. E. Melakukan suction orofaring. Kenapa? Di sini kita perhatikan bahwa pasien ini dalam keadaan tidak sadar atau kesadaran menurun dan terpasang intubasi endotracheal. Kemudian untuk kalimat atau kata kuncinya itu disebutkan bahwa telah dirumuskan intervensi keperawatan untuk mengatasi bersihan jalan nafas. Jadi tindakan atau implementasi prioritasnya adalah yang tepatnya adalah melakukan suction orofaring. Soal berikutnya, seorang lelaki berumur 21 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan luka bakar akibat ledakan tabung gas di rumahnya. Pasien mengalami luka bakar pada dada dan perut depan dan paha kanan atas. Berapa persen luas luka bakar pada kasus tersebut? A. 22,5%, B. 25,5%, C. 36%, D. 40,5%, E. 45%. Jadi yang ditanya adalah berapa persen luas luka bakar? Jawabannya adalah A ya. Jadi perhatikan di sini bahwa luka bakarnya itu mengenai daerah dada dan perut depan, otomatis totalnya adalah 18%. Kemudian luka bakar mengenai paha kanan atas. Nah, kalau satu kaki ya, satu kaki dari paha sampai ke telapak kaki sampai ke ujung kaki itu adalah 18%. Namun di sini yang terkena luka bakar adalah paha kanan ya. Paha kanan berarti 9%, setengahnya, kemudian hanya bagian atasnya berarti dibagi lagi, berarti setengah dari 9% itu adalah 4,5%, sehingga 18% ditambah 4,5%, totalnya adalah 22,5%. Soal berikutnya, seorang perawat triase IGD menerima 5 kunjungan pasien secara bersamaan karena kecelakaan lalu lintas. Pasien pertama, seorang perempuan usia 25 tahun, berteriak kesakitan, nampak perdarahan pada kaki kanan. Pasien kedua, perdarahan hebat di kepala. Pasien ketiga, mengeluh nyeri dada. Pasien keempat mengalami luka lecet pada tangan dan terlihat gelisah. Pasien kelima mengeluh tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Prioritas pasien manakah yang harus ditolong lebih dahulu? A. Pasien keempat, B. Pasien pertama, C. Pasien kelima, D. Pasien kedua, E. Pasien ketiga. Jadi yang ditanya adalah prioritas pasien mana yang harus ditolong terlebih dahulu. Jawabannya adalah D ya, pasien kedua. Karena kita perhatikan sih dari kelima kondisi pasien yang kondisinya dapat dikategorikan sebagai kondisi gawat darurat adalah pasien yang mengalami perdarahan hebat di kepala, yaitu pasien kedua. Ya, karena berhubung di kepala ini adalah pusat pengendali semua sistem tubuh ya, karena terdapat otak dan kemudian kata kuncinya adalah perdarahan hebat. Ya, jangan sampai terjadi shock ya akibat perdarahan tersebut dan juga terjadi penurunan kesadaran ya. Jadi jawabannya adalah pasien kedua.
Soal berikutnya, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah yang bekerja sebagai buruh dan istri seorang pedagang di pasar yang kesehariannya berada di luar rumah. Keluarga tersebut tinggal di rumah kontrakan padat, ventilasi dan pencahayaan kurang, keadaan rumah kotor dan berdebu, pakaian banyak bergantungan di kamar serta perabot dapur berantakan. Apakah tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang belum terpenuhi pada kasus di atas? A. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. B. Memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. C. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga yang sakit. D. Menganalisis masalah keperawatan. E. Mengenal masalah kesehatan. Jadi yang ditanyakan adalah tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang belum terpenuhi. Jawabannya adalah B. Memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. Jadi perhatikan bahwa di soal ini ya, kasusnya ini menunjukkan bahwa permasalahan utama ini adalah kondisi lingkungan ya, lingkungan rumah yang tidak sehat. Nah, berarti tugas keluarga ini dia yang belum memenuhi adalah memodifikasi lingkungan dan menciptakan suasana rumah yang sehat, jelas. Kemudian soal yang kelima, seorang perawat keluarga melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan bayi berusia 6 bulan. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa ibu mengatakan setelah imunisasi, anaknya menjadi rewel, demam, dan tidak membawa lagi anaknya untuk imunisasi. Kondisi rumah tampak kotor dan tidak terawat, jarak antara puskesmas dengan rumah jauh. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. B. Ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. C. Ketidakmampuan keluarga dalam memutuskan perawatan. D. Ketidakmampuan keluarga dalam melakukan perawatan. E. Ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah. Jadi yang ditanya adalah apa masalah keperawatan yang tepat? Jawabannya adalah D ya, ketidakmampuan keluarga dalam melakukan perawatan. Kenapa? Karena di sini anaknya rewel dan demam. Katanya setelah imunisasi ya. Nah, ketika anaknya demam, dia tidak ada tindak lanjut untuk mengatasi kondisi anaknya. Justru dia tidak membawa lagi ke imunisasi atau membawa ke puskesmas ya. Nah, jadi di sini tidak ada tindakan yang bisa atau dilakukan untuk merawat anaknya. Jadi yang paling tepat adalah D. Ya, sebelum saya lanjut, saya ajak teman-teman untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini ya. Soal berikutnya, perawat keluarga melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak usia sekolah. Hasil kunjungan didapatkan data bahwa anak mengeluh batuk berlendir yang dialami sejak seminggu yang lalu. Riwayat alergi debu, pernafasan 24 kali per menit, ventilasi dan pencahayaan kamar tidur kurang. Keluarga hanya mampu menyebutkan pengertian ISPA secara umum. Apakah intervensi yang pertama kali diberikan kepada keluarga? A. Anjurkan untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. B. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif. C. Berikan pendidikan kesehatan tentang ISPA. D. Anjurkan membuka jendela setiap hari. E. Anjurkan untuk tes alergi. Jadi yang ditanya adalah intervensi pertama yang tepat. Yang pertama kali diberikan. Jawabannya adalah C ya. Memberikan pendidikan kesehatan tentang ISPA. Jadi kita perhatikan bahwa di sini anaknya menunjukkan gejala ISPA dan keluarga hanya mampu menyebutkan pengertian ISPA secara umum ya. Jelas lingkungan juga tidak sehat dan mendukung terjadinya ISPA pada anak. Namun di sini ditanyakan adalah intervensi yang pertama kali diberikan. Jadi semua berawal dari pengetahuan. Jadi yang dijelaskan yang tepat adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang ISPA. Soal yang ketujuh, seorang anak perempuan umur 6 tahun dirawat di rumah sakit. Keluhan utama sesak nafas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suara nafas ronki, batuk berlendir, suhu 37,8 derajat Celcius, pernafasan 32 kali per menit. Dirumuskan intervensi keperawatan adalah untuk membersihkan jalan nafas. Apakah intervensi yang pertama kali dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan batuk efektif. B. Melakukan fisioterapi dada. C. Mengatur posisi semi-fowler. D. Memberikan minum air hangat.
E. Mengajarkan teknik nafas dalam. Jadi yang ditanyakan adalah intervensi yang pertama dilakukan. Jawabannya adalah C ya, mengatur posisi semi-fowler. Kenapa? Bahwa di sini perhatikan keluhan utamanya adalah sesak nafas. Jadi yang pertama yang ditanya itu adalah yang pertama dilakukan itu adalah mengatur posisi semi-fowler untuk mengurangi sesaknya. Baru kemudian bisa kita lanjutkan pembersihan jalan nafas atau pembersihan lendir ya. Soal berikutnya, orang tua dari seorang anak 4 tahun mengatakan kepada perawat bahwa anaknya sering memberontak dan memiliki sifat temper tantrum atau suka marah dan mengamuk saat di rumah. Manakah instruksi yang harus diberikan oleh perawat kepada orang tua anak? A. Membiarkan anak. B. Mengatur pembatasan perilaku anak. C. Menghukum anak ketika anak mengamuk. D. Mengabaikan anak ketika perilaku ini terjadi. E. Memukul anak setiap kali mengalami temper tantrum. Jawabannya adalah B ya. Jadi permasalahan di sini anak mengalami sifat temper tantrum, namun kita tidak bisa menghukum atau bahkan memukul anak setiap kali temper tantrum ya. Jadi di sini adalah instruksi yang harus diberikan adalah untuk mengatur pembatasan perilaku anak. Soal berikutnya, seorang anak berumur 5 tahun dibawa oleh ibunya ke klinik penyakit kulit. Ibu mengatakan anaknya mengalami gatal dan nampak menggaruk kulit sehingga nampak kemerahan. Anak dicurigai mengalami skabies. Manakah data yang menunjukkan bahwa anak mengalami skabies? A. Lesi berwarna keunguan. B. Terlihat garis halus merah kebiruan. C. Kulit mengelupas dan berwarna keunguan. D. Kulit tebal dan ada kerak kulit kekuningan. E. Adanya gelembung pada kulit yang berisi cairan. Jawabannya adalah B ya. Jadi garis tersebut itu merupakan liang terowongan yang dibuat oleh tungau betina penyebab skabies ini, dan di terowongan itulah tungau betina itu meletakkan telurnya ya. Soal berikutnya, seorang lelaki umur 25 tahun dibawa oleh keluarganya ke poliklinik RSJ dengan keluhan klien merasa tidak berguna, merasa tidak diperhatikan oleh keluarga, respon verbal kurang, klien banyak menunduk dan berdiam diri di kamar, kontak mata kurang, apatis, ekspresi wajah kurang berseri, mengisolasi diri. Apakah tindakan keperawatan pertama yang dilakukan dengan kondisi di atas? A. Diskusi dengan klien tentang kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. B. Latih klien cara-cara berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. C. Ajarkan kepada klien coping mekanisme yang konstruktif. D. Bantu klien menyadari perilaku isolasi sosial. E. Bina hubungan saling percaya. Jadi tindakan pertama yang dilakukan. Jawabannya adalah E ya. Perhatikan bahwa di sini kita harus membina dulu hubungan saling percaya saat kita melakukan intervensi pada pasien dengan ODGJ ya, khususnya pada pasien yang mengalami gejala seperti menarik diri atau ISO seperti ini ya. Jadi kita harus pertama kali lakukan adalah bina hubungan saling percaya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Saksikan pembahasan selanjutnya dan bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.